Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung saja di video kali ini gua akan membahas terkait dengan wawancara Bruno Fernandes setelah menandatangani kontrak baru sampai dengan 2027 dengan opsi 1 tahun perpanjangan lagi ya, bisa sampai 2028. Maka total bisa jadi sampai 4 tahun. Sebelum gua ke cuplikan wawancaranya, Sobat Football United bisa ke channel The United Wave bersama Bang Mario Delano dan Kokoh United. Gua ada konten di sana ya, seru-seruan membahas tentang Manchester United. Langsung saja bisa cek di channelnya. Oke. Bruno Fernandes mengatakan kalau saya memiliki banyak momen spesial di sini, mendengarkan nama saya dinyanyikan dari Stratford End, mencetak hat-trick menghadapi Leeds dan memimpin tim keluar di Old Trafford di malam Eropa dan mengangkat trofi-trofi di Wembley. Semua tahu passion yang saya miliki untuk Manchester United. Saya mengerti tanggung jawab dan juga bagaimana pentingnya memakai seragam ini, dan juga level dari dedikasi serta hasrat yang dibutuhkan untuk mewakili klub yang sangat luar biasa ini. Itu yang dikatakan oleh Bruno Fernandes ya, di mana Bruno Fernandes memiliki dikatakan banyak momen-momen spesial. Dia sekarang menjadi seorang kapten di Manchester United. Dia juga mengerti apa itu etos kerja, dedikasi, determinasi, dan itu yang secara garis besar selalu ditunjukkan di atas lapangan. Memang ada situasi-situasi minor, situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai ya, tapi sangat kecil sekali yang tentu saja ini harus diperbaiki oleh Bruno Fernandes. Dan Ashworth juga memiliki komentar terkait dengan Bruno Fernandes, dedikasi Bruno Fernandes kepada klub. Ini apa yang harus diikuti oleh pemain-pemain lain ya. Dia tetap penting di segalanya dan kita ingin mencapai hal tersebut di sini, dan kita melihat ke depan untuk bekerja bersama untuk memberikan sukses kepada klub ini. Bruno telah menampilkan permainan yang sangat tinggi, yang sangat konsisten semenjak dia hadir di Manchester United. Dia adalah pemimpin yang luar biasa dan juga membawa standar sehari-hari serta menjadi inspirasi kepada para pemain dan juga staff untuk bisa berpenampilan yang tertinggi levelnya setiap hari. Nah, gua menilai Bruno Fernandes ini merupakan rekrutan terbaik semenjak Sir Alex Ferguson. Titik. Bagaimana data itu selalu memberikan bukti ya, angka-angka. Kalau seandainya ada yang mengatakan ya tapi kan angka tidak bisa dilihat di atas lapangan. Yes, di atas lapangan angka-angka itu juga diambil dari atas lapangan. Dan bagaimana memang peran dari Bruno Fernandes ini di atas lapangan pun juga di permainan sangat luar biasa. Oke lah, ada beberapa hal mungkin salah keputusan, salah umpan, salah shooting, mungkin agak sedikit emosional dalam berkomunikasi. Tapi menurut gua itu tidak bisa menutupi fakta bahwa Bruno Fernandes ini sangat vital bagi Manchester United. Ada beberapa komentar yang mengatakan Manchester United tidak akan kemana-mana kalau masih dengan Bruno Fernandes. Well, menurut gua tanpa Bruno Fernandes Manchester United sudah pasti arahnya akan kemana akan semakin turun, dan itulah faktanya. Memang peran dari Bruno Fernandes ini tidak tergantikan. Dia bahkan bisa bermain di posisi yang cukup banyak ya, menurut gua terutama di lini tengah dengan semangat juang, dengan teknis yang tinggi. Dan gua berpikir Bruno Fernandes sangat layak untuk diperpanjang kontraknya, dan bukan hanya gue yang mengatakan tersebut. Dan Ashworth, sporting director yang baru di Manchester United, pun juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama. Bruno Fernandes juga mengkonfirmasi kalau sebenarnya dia memiliki tawaran-tawaran lain ya di musim panas ini. Ya, ini membuktikan adanya kepercayaan dari klub yang sangat penting untuk saya. Walaupun sebenarnya saya sempat didekati oleh klub lain, dan klub juga tahu mengenai dengan kemungkinan saya akan meninggalkan Manchester United karena saya memiliki tawaran yang sangat jelas. Tapi klub menunjukkan apa yang dibutuhkan saya. Kalau mereka membutuhkan saya, dan ini berada pada waktu perubahan, dan mereka menginginkan untuk melakukan segala sesuatu yang berbeda. Saya percaya ada mimpi di masa depan di klub ini dengan perubahan yang telah terjadi, dan oleh karena itulah kenapa saya memilih untuk tetap stay. Ada arah lain yang tentu saja menarik untuk saya, dan juga memiliki ekspektasi yang lain, tapi saya merasa baik-baik saja di sini. Saya merasa dicintai
dan saya merasa bahwa klub memiliki respect yang besar terhadap saya. Ya, klub tentu saja ketika menginginkan pemain untuk tetap stay, terutama pemain sekaliber Bruno Fernandes, mereka juga harus meyakinkan ya, apa yang bisa didapat oleh Bruno Fernandes di Manchester United. Rencananya akan apa, proyeknya akan seperti apa, siapa yang akan menjadi manajernya, pemain-pemain seperti apa yang akan direkrut, dan lain-lain. Sehingga sang pemain ini juga bergairah untuk tetap bermain di sebuah klub, termasuk Bruno Fernandes dan juga Manchester United, di mana seperti gua katakan ya, Bruno Fernandes ini seperti menggendong Manchester United selama beberapa musim terakhir, dan tentu saja dia sangat berhak untuk berharap lebih, terutama sebagai karir seorang pemain di klub Manchester United, mengharapkan bisa mendapatkan banyak kesuksesan, bukan hanya soal masalah materi, tapi juga sebagai pesepak bola tentu saja gelar dan juga trofi. Dan bagaimana Bruno Fernandes tadi mengatakan, artinya memang sudah ada presentasi, sudah ada pembicaraan yang terkait dengan rencana Manchester United kedepannya akan seperti apa, dan ini dipaparkan oleh manajemen yang baru, dan ini meyakinkan Bruno Fernandes untuk tetap stay di Manchester United walaupun ada tawaran-tawaran yang sangat konkret yang datang, di mana Bruno Fernandes pun tadi mengatakan saat itu sebenarnya berada di titik persimpangan ya, apakah dia tetap stay di Manchester United atau cabut ke klub lain. Dan inilah menurut gue salah satu faktor penting dari manajemen yang mungkin selama beberapa musim belakangan sebelumnya ini tidak terjadi secara maksimal. Artinya ada rencana yang jelas, jangka menengah, jangka panjang terhadap klub, terhadap sistem permainan, dan juga terhadap individu-individu pemain. Sehingga mereka pun juga bisa lebih nyaman ketika memutuskan tetap stay. Karena apa? Ataupun ketika mereka tidak merasa nyaman, mereka bisa cabut dan klub bisa mengakomodasi hal tersebut. Nah, balik lagi ke Bruno Fernandes, menurut gue ini keputusan yang sangat tepat bagi Manchester United untuk memberikan kejelasan terkait dengan masa depan kaptennya, yaitu adalah Bruno Fernandes. Karena ketika masa depan ini sudah jelas, maka pemain ini diharapkan bisa fokus 100%. Iya dong, di dunia kerja pun seperti itu. Ketika masa depan ini tidak jelas, jangan harapkan akan bisa fokus 100%. Kali ini Bruno Fernandes sudah memilikinya, dan gue harapkan juga dia bisa lebih matang lagi sebagai kapten Manchester United, seperti gue bahas juga di video ketika dia Here We Go kurang lebih ya menandatangani kontrak. Klub mengapresiasi Bruno Fernandes dan Bruno Fernandes juga merasa dihormati oleh klub. Jadi atmosfernya menurut gue bagi seorang Bruno Fernandes ini sangat positif untuk menghadapi musim ini, musim yang sangat penting, di mana ini menjadi musim pertama dari Ineos, dan tentu saja diharapkan akan ada lonjakan-lonjakan prestasi, baik itu di kompetisi liga maupun juga kompetisi lain yang diikuti. Dan menurut gue Bruno Fernandes akan memainkan peranan kunci di Manchester United ya di musim ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.